Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ini yang paling banyak hafal berapa juz? Sudah berapa juz? Baru 1 juz. Oh, ya alhamdulillah sedikit-sedikit. Malah Bapak mah nggak hafal 1 juz pun. Kalau dari At-Takasur sampai Falaq bin Nas, insya Allah gitu. Insya Allah paham. Nah, apalagi kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, baginda Rasul mengatakan, orang perumpamaan masalul mu'minuna alladzi yaqra'ul qur'ana, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang beriman dan tidak membaca Al-Quran itu seperti buah rihana. Bagaimana kapnya ini kaplitas B. Jadi kalau dalam bahasa ilmu mantik adalah ada wajah musabbahah, ada wajah mugoyaroh, ada titik persamaan, ada titik perbedaan. Jadi disamakan seperti, diibaratkan seperti buah bembem atau buah kaweni. Orang yang beriman yang selalu istiqomah baca Al-Quran. Bagaimana buah rihana? Tokmuha murun, rasanya enak, manis, warihuha toyibun, dan baunya pun sedap. Jadi luar dan dalam itu bagus, wangi dan juga nikmat. Itulah perumpamaan orang yang beriman yang selalu gemar membaca Al-Quran. Kalau orang yang beriman yang suka tidak membaca Al-Quran, kata baginda Rasul dalam kitab Durratun Nasihin, maka diibaratkan seperti katamri, seperti buah kurma. Bagaimana buah kurma? Wangi enggak? Enggak. Lariha bahasanya kata Rasul, tidak mempunyai wangi, watok muha, tapi rasanya buah kurma itu adalah manis. Kira-kira ingin jadi buah rihana apa buah tamri? Buah rihana atau buah bembem. Kalau di sini mah ya kaweni bembem. Bembem kaweni. Kemudian yang menjadikan sukses di dalam mencari ilmu itu adalah yang selanjutnya adalah wastibarin, harus mempunyai kesabaran. Ngaji itu susah, menghafal itu susah, maka harus dibarengi dengan kesabaran. Artinya adik-adik harus melihat perumpamaan seperti Ibnu Hajar, seperti air jatuh menetes ke batu, lama-lama menjadi bolong. Nah, itulah bagian daripada proses perjuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, wa irsyadi ustadin, harus ada petunjuk dari guru, termasuk dalam ilmu tajwid, ilmu Al-Quran, tahfidz Al-Quran, karena ada keterangan ulama, barang siapa yang belajar tanpa guru ilmu apapun itu, maka pasyaibuhu syaiton, maka gurunya itu adalah setan gitu. Maka oleh karena itu adik-adik harus khidmah kepada seorang guru. Baginda Rasul mengatakan, termasuk para ulama itu harus memuliakan guru kita, baik di sekolah, guru ngaji. Khidmatur rajul sababul hisab. Ada yang lagi belajarnya itu nggak pintar, tapi dia khidmah kepada gurunya, sopan, mempunyai etika, tata krama, berbaktilah kepada orang tua dan guru, insya Allah akan ada dalam keberkahan ilmunya. Ada juga pintar, cerdas, tapi kepada gurunya tidak berbakti, apalagi menghina, apalagi tidak sopan, maka dijauhkan dari keberkahan ilmu. Oleh karena itu jangan kalian menjadi seorang murid yang durhaka, apalagi kalau lihat fatwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajah. Beliau mengatakan yang disebut seorang guru itu adalah man 'allamaka walau biharfin, orang yang mengajarkan engkau meskipun yang mengajarkannya itu adalah satu guru. Apalagi yang berkaitan tentang ilmu yang luas, termasuk di sekolah ataupun di pesantren, atau seperti sekarang lagi belajar di
Pak Ustadz, maka harus berbakti kepada guru. Dulu Bapak di pesantren begitu, nggak ngaji, bersihin ini, meskipun jarang ngaji, insya Allah ada keberkahan. Yang terpenting kita patuh kepada seorang guru. Jadi kalian harus wajib berbakti kepada orang tua kalian dan kepada guru kalian supaya mendapatkan ilmu yang manfaat. Itu kan yang dicari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Selain kalian harus punya ilmu, juga kalian harus menjadi anak yang soleh. Itu tidak hanya cukup pintar tapi benar. Yang pintar mah banyak, betul. Berapa banyak orang yang pintar korupsi? Betul apa betul? Ya, berarti tidak benar. Tidak cukup pintar tapi harus benar. Supaya benar, maka seorang anak harus menuntut ilmu. Bagaimana caranya kita istiqomah sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Sehingga Rasul menyampaikan Rasul menyampaikan taraktu fikum amraini, sudah aku tinggalkan dua pusaka, intamasaktum, jika kalian semua konsisten istiqomah memegang teguh keduanya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Rasul menyampaikan dengan kalimat dorob, lang tadillu, maka kalian semua tidak akan tersesat selama-lamanya, abadan, di waktu selama-lamanya. Jadi tugas kalian adalah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengartikan Al-Quran, mengkaji maknanya, kemudian bisa mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja ada di dalam Al-Quran, termasuk yang 12 pan ilmu itu, ya, diambilnya dari Al-Quran Al-Karim. Jadi dulu mah tidak ada ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu tidak ada. Itu dari zaman para sahabat, itu yang berkaitan tentang ilmu tadi pun demikian. Mungkin segitu cukup, Pak Ustaz? Apa masih baru telangkung. Sebagai penutup, belum semuanya, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pesan dari Bapak yang pertama, kalian harus istiqomah belajarnya dan mengamalkan syarat menuntut ilmu yang 6 tadi yang sudah disampaikan oleh guru kalian Al-Mukarram Bapak Ustadz Dian. Kemudian jangan pernah katakan lelah, tapi katakan lillah. Insya Allah kalau kalian menjadi anak yang soleh, bisa juga di akhirat itu nanti bisa menggusur kedua orang tua kalian, bisa masuk surga. Ada dikisahkan dalam tafsir Ruhul Bayan bahwasanya orang tuanya sudah divonis masuk neraka, anaknya masuk surga. Ketika divonis masuk neraka, anaknya naik banding, kemudian dia meminta agar orang tuanya pun dimasukkan ke dalam surga. Sebab anak bisa menjadi anak yang soleh itu dikarenakan sebab dari kedua orang tuanya. Termasuk nanti kalian mudah-mudahan bisa menggusur guru kalian. Karena apa? Rasul menyampaikan ilmu yang bermanfaat ketika disampaikan kepada murid-muridnya, kemudian mengamalkan, insya Allah kemanfaatannya sesudah meninggal dan bisa menjadi penolong nanti di rumah kiamat. Gitu. Jadi adik-adik harus ada kesemangatan di dalam belajar. Jadi sehingga guru kalian pun akan tambah semangat. Itu Bapak rasakan dulu di pesantren 4 tahun di Ponpes Alumni Manujaya. Memang anak itu berbagai macam, tapi ketika ada anak yang kuat keinginannya, cita-citanya, maka guru pun nanti akan memberikan doa kepada anak itu sehingga akan tambah berkah, tambah lancar. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan mewakili
guru kalian Al Mukarram Bapak Ustadz Rian, dikarenakan Bapak kebetulan dia nggak pulang di sini, Kepaksa ini, Pak. mau pulang bangun. Dan yang berbicara ini tidak ada ilmunya, jauh guru kalian lebih utama, lebih hebat ilmunya, dan kalian harus wajib berbakti kepada orang yang mempunyai ilmu siapapun itu, apalagi kepada guru kalian, supaya cepat dalam dapat ilmu dari guru kalian. Paham semuanya? Istilah pepatah mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti, kalau ada kata-kata bapak saya yang salah jangan masukkan dalam hati, apalagi dilaporkan kepada bapak polisi. Baju batik, celana cutrai, yuda dan goodbye. Allahumma fiqil. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.